Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menapaki tahun baru Hijriah 7 Muharram 1446 Hijriah. Jumat pertama di tahun Hijriah 1446 Hijriah. Kita tapaki hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Sungguh banyak saudara-saudara kita yang hari ini bersedih, menangis, tahu hari ini hari Jumat, tapi Allah tidak berikan kepadanya kesempatan, kesehatan, sehingga tidak bisa hadir di tempat yang mulia ini. Ada pula saudara kita yang hari ini sehat walafiat, sempat sebenarnya, tapi hatinya tidak terpanggil untuk menunaikan kewajiban mulia ini. Oleh karena itu mari kita syukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Sebagai wujud dari rasa syukur kita hadirin, mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti amanu wa amilus salih, beriman dan mengimplementasikan keimanan kita itu dalam wujud amal soleh kita sehari-hari. Bertakwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan apapun yang Allah perintah dan menjauhi apapun yang Allah larang. Perintah-perintah Allah itu manakala kita kerjakan karena iman kita, dengan segenap jiwa raga kita hanya berharap ridha Allah semata, maka pelaksanaan akan perintah-perintah Allah itu pasti akan mendatangkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan hidup dan kehidupan kita dunia hatta akhirah. Larangan-larangan Allah ayo kita jauhi, kita tinggalkan, jangan kita langgar. Yakinkan pada diri kita pelanggaran atas larangan-larangan Allah hanya akan mendatangkan kehinaan saja, hanya akan mendatangkan kesengsaraan, kemudaratan hidup dan kehidupan kita dunia hatta akhirah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sungguh di awal-awal tahun Hijriah ini, memasuki tahun 1446 Hijriah ini, mari kita renungkan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Hasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam surat ini Allah sampaikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap kamu berpikir, melakukan muhasabah, melaksanakan introspeksi diri, evaluasi diri tentang apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, apa yang kau kerjakan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah itu maha tahu apapun yang kau kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat ini, ayat ini sungguh sangat istimewa, karena sebelum perintah untuk merencanakan hari esok, melakukan muhasabah, mengevaluasi diri guna melakukan tindakan-tindakan hari esok, Allah memulai perintah itu dengan satu perintah, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sebelum perintah itu diawali dengan perintah bertakwa kepada Allah. Bahkan setelah perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, Allah akhiri pula dengan kalimat wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sungguh ini pasti ayat yang Allah turunkan untuk memberikan satu pelajaran kepada kita, bahwa untuk merencanakan hari esok kita, fondasi yang harus kita pegang, dasar yang harus kita miliki adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah sebelum perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad didahului dengan perintah bertakwa kepada Allah. Makna selanjutnya, tujuan akhir dari setiap perencanaan kita dalam hidup dan kehidupan ini adalah wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Maka ayat ini kemudian setelah perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad diakhiri pula dengan kalimat wattaqullah. Maksudnya bahwa apapun rencana yang kau lakukan, apapun rencana yang kita buat untuk kehidupan kita, maka muaranya, tujuannya, akhirnya tidak lain dan tidak bukan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ayat yang sangat penting, perintah yang sangat penting di antara dua perintah bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merencanakan hari esok harus betul-betul kita pahami. Hari esok kita bisa jadi kehidupan kita di dunia ini. Besok pagi, 2 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, bahkan setahun yang akan datang, kita rencanakan kehidupan kita di dunia ini. Dan tidak hanya kehidupan kita di dunia, tapi rencana jangka panjang kita adalah kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Itulah yang seharusnya kita pikirkan, itulah yang seharusnya kita rencanakan. Pilihan-pilihan kehidupan Allah berikan kepada kita, bebas untuk memilihnya. Bisa jadi kita memilih bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Pilihan yang pertama, kita berupaya dengan sekuat tenaga kehidupan kita di dunia ini, kehidupan yang membahagiakan. Kehidupan yang membahagiakan di dunia, tetap melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, tetap berada dalam jalur yang telah ditentukan oleh ad-dinul Islam. Maka kemudian kebahagiaan hidup dunia ini, bahagia pula hidup di akhirat kelak. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua hadirin, sa'idun fid dunya wa khusranun fil akhirah. Bahagia kita hidup di dunia tapi lalai, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa dengan ajaran agama kita, jauh dari nilai-nilai agama, sehingga walaupun bahagia dunia tapi sengsara akhirat. Pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, khusranun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Meski kita hidup di dunia sengsara, melarat, berada di bawah garis kemiskinan sekalipun, tapi masih tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah agama, menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga walaupun sengsara hidup di dunia tapi bahagia hidup di akhirat. Pilihan ketiga.
Dan pilihan yang keempat, khusranun fid dunya wa khusranun fil akhirah. Sudah sengsara hidup di dunia, jauh dari nilai agama, tidak pernah melaksanakan perintah, tidak pula menjauhi larangan, sehingga kesengsaraan hidup di dunia, sengsara pula hidup di akhirat. Pilihan-pilihan itu ada pada kita dan Allah berikan kebebasan untuk memilihnya. Sebagai orang yang beriman dan berakal sehat, iman dan akal sehat, maka pasti kita hanya akan memilih sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Siapapun kita ingin kita hidup kita di dunia ini senang, bahagia. Ingin kita kelak ketika akhirat, masa depan kita, kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini juga kehidupan yang membahagiakan. Doa yang selalu kita kumandangkan pun juga begitu. Doa yang selalu kita panjatkan pun juga begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia hidup dunia, bahagia hidup di akhirat. Ayyuhal hadirun, inilah sesungguhnya perencanaan yang harus selalu kita sadari, yang harus selalu kita lakukan dalam perencanaan hidup dan kehidupan kita. Senyampang menjalani hari demi hari. Maka kemudian hadirin, ada satu pertanyaan. Bagaimana cara agar kita selalu sadar bahwa rencana hidup yang harusnya ada pada diri kita adalah rencana hidup yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Itulah pertanyaannya. Bagaimana agar kita selalu sadar bahwa perencanaan hidup kita itu perencanaan yang harusnya membahagiakan hidup kita di dunia dan membahagiakan hidup kita di akhirat. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ada satu kitab, Nasaikhul Ibad, yang ditulis oleh Imam Nawawi, mengutip nasihat malaikat Jibril yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Walau nasihat ini berlaku untuk disampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, tapi berlaku pula untuk kita. Berlaku pula untuk kita. Ada 3 nasihat. Malaikat Jibril menyatakan, ya Muhammad isma sita fa innaka mayyitun. Muhammad, silahkan engkau hidup, tapi ingat suatu ketika engkau pasti akan mati. Suatu ketika engkau pasti akan mati. Hadirin, tidak hanya berlaku pada Nabiullah Muhammad, pasti berlaku pula bagi kita. Hari ini kita hidup, besok apakah kita masih tetap hidup? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin. Hari ini kita sehat, esok lusa apakah kita akan tetap sehat? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin. Maka yuk kita sadari bahwa setiap perjalanan hidup kita ada akhirnya. Ada waktu akhir menjalani kehidupan kita yang kemudian kita sebut dengan kematian itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Ketika ajal itu datang, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menundanya dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa mempercepatnya. Maka ketika waktu sudah ditentukan, hari ini kita jalani hidup kita di sini. Kian lama kian bertambah, kian lama kian bertambah, kian lama kian bertambah, kian lama kian bertambah, dan pertambahan itu sampai pada hari akhir selesainya hidup kita di dunia. Artinya bahwa kesempatan kita hari ini bertambah umur, bertambah waktu, tapi sesungguhnya semakin mempersempit kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Pertanyaannya, ketika waktu kita semakin sempit, maka apa yang seharusnya kita kerjakan? Apa yang seharusnya kita lakukan? Tentu ketika akal sehat kita gunakan, iman kita ada di hati kita hanya ingin melakukan yang terbaik untuk mencari bekal hidup kita, menjalani sisa waktu yang ada. Hanya melakukan yang terbaik, mengisi sisa waktu yang masih ada.
Ini yang pertama. Silahkan engkau hidup, tapi ingat suatu ketika engkau pasti akan mati. Lalu yang kedua hadirin, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqatuh. Kata malaikat Jibril, Muhammad, silahkan engkau cintai, sayangi, sukai apapun yang kau cintai, sayangi dalam kehidupanmu. Tapi ingat, suatu ketika apapun yang kau cintai itu pasti akan berpisah. Hadirin, dunia ini bisa jadi kita cintai, kita sayangi. Istri kita, anak kita di rumah bisa jadi kita cintai, kita sayangi. Tapi apakah selamanya mereka bersama-sama dengan kita? Tidak. Satu ketika mereka yang akan meninggalkan kita lebih dulu, atau kita yang akan meninggalkannya lebih dulu. Apapun atribut duniawi ini yang melekat pada diri kita, baju ini, pakaian kita, apakah selamanya menempel di tubuh kita? Tidak. Satu saat pasti kita akan lepaskan. Apapun atribut duniawi kita, apakah selalu menyertai kita? Tidak. Suatu saat pasti akan berpisah. Karena itu ayo kita buat perpisahan itu perpisahan yang membawa kemaslahatan, yang membawa kebaikan. Bagaimana caranya? Ayo kita renungkan nasihat Rasulullah Muhammad SAW. Idza mata banu Adam in qata'a sa'iru amalih illa min salasin. Apapun yang kita punya itu putus ketika kita mati, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah. Apapun yang kita punya, yuk agar menjadi milik kita benar, kita sedekah jariahkan, karena itulah sesungguhnya harta kekayaan milik kita. Uang yang kita genggam lepas dari tangan kita, sementara uang yang kita infakkan, yang kita jariahkan, itulah sesungguhnya uang yang lepas saat ini tapi tetap menjadi milik kita selamanya. Aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang kita sampaikan, ilmu manfaat yang kita sampaikan, itulah sesungguhnya milik kita yang sebenarnya, investasi yang sesungguhnya milik kita. Dan yang ketiga kata Nabi, waladun solihun yada'ulah, anak soleh yang senantiasa berdoa untuk orang tuanya. Ini investasi kita yang sebenarnya. Bisa jadi kita akan berpisah dengan anak kita entah kapan, tapi anak yang soleh yang selalu berdoa untuk orang tuanya, secara fisik bisa jadi berpisah, tapi dialah sesungguhnya investasi kita yang sebenarnya. Ketika anak soleh itu selalu berdoa kepada orang tuanya, berdoa untuk orang tuanya. Ayyuhal hadirun, apapun yang kita miliki pasti akan berpisah. Itulah nasihat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan berlaku pula untuk kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Muhammad, silahkan engkau kerjakan apapun yang kau lakukan, tapi ingat, setiap perlakuan, setiap pekerjaan, setiap perbuatan pasti dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun, kalau kita sadari setiap perilaku kita, perbuatan kita dimintai pertanggungan jawab, maka pastilah kita hanya ingin melakukan yang baik-baik saja, tidak pernah ingin melakukan yang jelek, karena pertanggungjawaban yang jelek menjadi sulit bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hanya mengisi kehidupan dengan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Inilah yang seharusnya kita rencanakan untuk hari esok kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perencanaan hidup yang baik adalah perencanaan hidup yang didasari oleh ketakwaan dan diakhiri untuk mencapai ketakwaan.
menjalankan perintah, menjauhi larangan. Karena ketakwaan itulah sesungguhnya bekal yang akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Cari bekal hidup, kata Allah, tapi sebaik-baiknya bekal hidup adalah ketakwaan kita. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, hanya melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup khutbah ini dengan sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan khilaf kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan hidayahnya kepada kita menjalani hidup ini sehingga selamat fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.